dari digital. Jadi prinsipnya siapa yang ramai di dunia maya itu bisa ramai di dunia nyata gitu. Sebentar. Saya update dulu. Ini kelihatan ya? Ya, Kelihatan ya? Oke. Sebentar. bisa full screen aja. Bisa, bisa. Em, Oke. Kelihatan? Ya. Kelihatan. Ya. Jadi digital marketing dan customer services versus 3. Ini sebetulnya pengembangan. Kalau mau dilihat base modulnya adalah customer services BCA, di mana awalnya itu saya dekat sama VP-nya BCA, namanya Bu Wani Sabu. Itu dia wakilnya itu di bidang customer services. Jadi VP khusus dia yang ngedrafting semua layanan BCA. Dan karena hubungan personal, saya waktu itu minta bootcamp ya sama beliau, dan hasilnya kita terapkan di tim kita dulu awalnya. Lalu kita duplikasi ke customer-customer. Bisa bagus hasilnya. Jadi dia services bagaimana supaya customer itu happy dengan servisnya gitu. Jadi ketika kita ke BCA, dan itu terus di-improvement gitu. Kalau kita lihat BCA dari waktu ke waktu itu ada peningkatan terus di bidang services gitu. Bahkan ada beberapa cabang saat ini mereka kostumnya itu gitu, karena mereka ngikutin sama segmen market di wilayah tersebut. Jadi bagaimana BCA terus beradaptasi dan berinovasi. Nah, jadi ada beberapa sebetulnya. Ini ada 2 materi besar, mungkin nanti dipecah jadi 2 ya. Hari ini kita fokus ke customer services dulu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita fokus ke digital ya. Nanti ada lagi kalau apa namanya, silakan diatur. Saya ada materi konten juga gitu. Jadi sebenarnya materi saya cukup banyak untuk sharing. Tapi lebih baik kita dalam dulu di satu materi sehingga bisa memahami betul-betul bagaimana customer berpikir gitu. Nah, ini sedikit apa namanya profil saya gitu ya. Saya ada beberapa perusahaan juga sampai sekarang. Terus ini mungkin belum update juga ya. Jadi sekarang saya diminta itu jadi direksi di salah satu rumah sakit baru di Jakarta, sama ada konsultan beberapa apa namanya jadi konsultan independen beberapa perusahaan gitu ya. Beberapa perusahaan baik ada di sini maupun ada juga yang di luar gitu. Nah, itu mungkin ini nggak terlalu penting sebetulnya. Sebenarnya background saya tuh sebenarnya lebih ke awalnya saya memang basicnya tuh di IT ya. Saya 10 tahun lebih tuh di IT, lalu IT-nya udah lebih ke services. Jadi ketika masuk ke services itu mulai kita pegang customer VIP kayak Bank Indonesia dan lain-lain, itu udah mulai. Jadi bagaimana handle direksi, handle apa namanya Freeport, banking dan lain-lain, tapi udah levelnya level yang atas, gimana handlingnya. Nah, itu memang itu yang kita terapkan juga di tim kita dari mulai apa namanya ketika apa namanya multinational company itu juga ada beberapa perusahaan asing, sempat juga di luar untuk apa namanya pegang apa bekerja di perusahaan waktu itu tambang di luar.
lalu balik ke sini masuk ke Kominfo. Kominfo itu ya memang beda ya bidangnya gitu ya. Kalau Kominfo lebih ke audit. Cuma memang begitu dari Kominfo saya fokus di retail waktu itu. Jadi masuk ke digital apa marketing dan itu budget cukup besar gitu ya. Budget cukup besar sampai miliaran untuk iklan gitu ya. Jadi gimana caranya untuk ngiklan itu waktu itu memang awal itu memang jor-jor gitu ya, jor-joran ya, sampai benar-benar kita tahu benar bagaimana cara ngiklan. Dan ketika itu selesai Facebook Ad dan kita awal itu TikTok itu baru mulai masuk Indonesia kita udah main gitu. Jadi awal-awal yang main TikTok itu juga kita masuk di 3 sampai 5 besar lah. Nah, ada studi kasusnya juga masuk di TikTok ByteDance ya .com gitu ya, studi kasus tempat kita karena memang kita ngerisetin juga. Jadi ini salah satu parameter perkembangan kita saya ada budget itu buat ngeriset gitu ya, ngeriset sesuatu yang baru. Jadi ketika kita tahu dari mulai jualan retail ya ratusan ribu sampai ratusan juta sampai miliaran, oh kayak gini cara jualnya gitu ya. Jual rumah misalnya atau jual services gitu ya. Ketika di perusahaan asing itu saya lebih menjual services dan itu cukup mahal gitu nilainya gitu. Memang beda gitu ya. Nanti kita bahas juga bagaimana caranya menjual services yang menjual gitu, yang baik sehingga bisa orang itu tergerak gitu ya emosionalnya gitu ya untuk membeli. Jadi sebetulnya ini ada beberapa yang di luar slide ya. Jadi saya ini slide ini sebagai poin-poin aja. Tapi memang saya banyak nerangkan di luar slide nanti, gitu ya. Untuk level customer, hitung kita penawarannya ya. Yang pertama namanya cold market ya. Cold market itu adalah customer yang nggak pernah kita sentuh atau yang hanya menerima iklan kita itu cuman betul-betul hanya lewat gitu ya. Itu cold market dan tidak tersegmen gitu ya. Misalnya kita nawarin perumahan di mall, kita nawarin nggak tersegmen dan lain-lain. Itu cold market, market yang dingin gitu ya. Nah, ketika kita sudah direkomendasi atau mereka udah interaksi sama kita kecil-kecil, makanya yang jual misalnya yang jual Ceragem lah ya, jual Ceragem itu kan harganya kalau nggak salah 19 sampai 29 juta ya. Saya sempat beli juga itu alatnya cukup mahal. Itu mereka dari jualan yang kecil-kecil ya. Itu dari jual saya lupa ya pulpen atau apa segala macam gitu. Dari alat-alat yang kecil-kecil, closing kecil akhirnya sampai closing besar. Mereka itu mempercepat dari cold market ya tahapan kedua yaitu warm market, market yang hangat ya. Tahapan ketiga yaitu hot market, market yang hot gitu. Warm market itu adalah ketika customer udah berinteraksi sama kita dan dia sudah mulai percaya dengan kita. Itu warm market. Atau dia pernah membeli dari kita atau pernah transaksi dan dia trust ya, udah mulai trust. Sudah mulai trust ya, bukan udah trust ya. Sudah ada kepercayaan ke kita. Dan kepercayaannya itu ditakar dengan emosionalnya dia ya. Nah, halaman ketiga yaitu adalah hot market gitu ya. Hot market adalah market yang sudah panas gitu, market yang udah trust sama kita ya. Bentar. Nah, ketika market itu sudah hot gitu ya, sudah pernah misalnya gini, saya sama Bu Eni udah kenal lama gitu ya dari zaman kuliah ya. Dan apa namanya kita ketemuan rutin di organisasi dan lain-lain. Saya kenal suaminya Bu Heni, saya kenal anaknya dan lain-lain. Itu hot market.
Tapi ketika itu sudah lama nggak terjalin dan lain-lain, tiba-tiba saya telepon Bu Heni, itu apalagi saya minjem uang, Bu Heni saya pinjam uang, itu udah cold market lagi gitu ya, karena nggak terjalin gitu. Hot market itu market yang terus panas, ibarat apa, nasi itu nasinya dihangetin gitu ya, dijaga hubungannya. Makanya customer-customer VIP itu terus dijaga hubungannya sehingga apa namanya, kita gampang closing yang lebih besar lagi gitu ya. Jangan sampai ketika dia udah hangat kita biarkan dingin hubungannya gitu ya. Jadi itu prinsip customer, sama lah sama interaksi manusia. Nah, ini customer service ya. Terutama kita jual barang-barang kayak yang premium ya, segmen yang mahal ya, segmen yang mahal bagi sebagian orang. Tetapi kita mainkan itu ada dua. Yang pertama adalah pain, yang kedua adalah hope. Nah, ketika kita bisa mainkan dua ini, itu sangat bagus sekali, atau mereka sangat engage sekali dengan kita. Ya, kenapa orang ya pasang contoh ya, saya contohkan misalnya caleg lah ya. Kenapa orang pasang baliho di mana-mana, tapi nggak kepilih juga? Sama, kita pasang poster perumahan di mana-mana, tapi orang nggak tertarik juga sama kita, gitu. Karena terkenal itu belum memilih gitu ya. Orang terkenal itu belum memilih gitu. Beda nih tahapan antara terkenal sama orang milih gitu ya. Kita mesti bedakan gitu. Jadi di antara tahapan terkenal sampai pilih itu namanya engagement atau interaksi gitu. Nah, interaksi itu ada levelnya, dari mulain yang oh ya, ada tiga ya, ada tiga apa namanya, tiga level harga dan cara bermainnya seperti apa ya. Yang pertama adalah harga murah ya. Bagaimana kita main harga murah? Harga murah ini nggak usah disentuh terlalu banyak. Kita main di transaksional ya. Transaksional itu mainnya di pricing ya. Yang kedua itu middle market. Nah, middle market itu mainnya di promosi sama edukasi ya. Promosi dan edukasi. Oke. Oh, sebentar. Nah, market yang tinggi itu high market, itu mainnya di emosi ya. Mainnya di emosi ya. Makanya kenapa orang-orang yang mobil mewah ya, itu dia nggak, bukan dia dia lebih trust sama orangnya gitu ya. Ketika dia beli mobil misalnya BMW buat suaminya, dia kenal sama apa, salesnya. Ketika salesnya baik dan handling customer dan lainnya, ambil Agung ya kalau nggak salah dulu di Toyota, dia tuh sangat handling customer tuh bagus sekali. Ketika dia pindah ya dari Toyota ke Kia kalau nggak salah, itu customernya dibilang, Pak, saya udah pindah dari Toyota. Dia nggak bilang gitu, dia bilang, Pak, apa, STNK mobil Bapak udah mau habis nih, gini gini gini. Saya bantu perpanjang ya Pak, nggak usah bayar. Dia bilang, lah, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Pak. Ini saya udah cek, udah mau habis, nggak apa-apa. Saya sekalian ke mana? Ke Samsat gitu ya untuk perpanjang, atau saya sekalian ke Polda gitu ya. Nah, dia kumpulin customernya dia, di list semua plat mobilnya, itu dihubung-hubungin sama dia, dan dia apa yang diharapkan, dia nggak mengharapkan apa-apa. Nah, ini juga salah satu rumus ya untuk untuk market yang high ya, untuk market yang premium itu kita udah mainnya itu, kita udah main emosional. Dan ini juga sesuai sama sama ajaran agama sebetulnya ya. Ketika kita memberikan, jadi gini rumusnya ya, ini setelah pelajarin beberapa tahun ya, ini kita
ketemu rumus yang menarik nih. Rumusnya begini. Ini